70 daily, daily, daily. Nah, tadi kan kita udah bahas cerita-ceritanya nih Tante, kalau kesahnya para siswa-siswa SMA Negeri 17 Jakarta. Mereka ini bukan hanya ngasih keluh kesah doang, tapi mereka juga ada ngasih beberapa pertanyaan nih Tante. Langsung aja kali ya aku baca pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya remaja banget sih. Pertanyaannya itu, gimana sih cara ngasih tahu ke pasangan kita untuk dia tuh biar nerima kita apa adanya? Gimana tuh Tante? Boleh dijawab? Caranya ya bilang aja, terima aku apa adanya ya, gitu sih. Sebenarnya intinya bukan kita berharap pasangan terima kita apa adanya, iya. Tapi kan kita ngerubah dia untuk beneran terima kita apa adanya kan nggak bisa ya. Jadi lebih baik kita sendiri sebenarnya tanya deh ke diri kita sendiri, kita tuh udah terima kita apa adanya belum sih? Kita udah jadi diri kita apa adanya belum? Jadi kalau kalian udah punya pasangan, jangan sampai nih kita ngerubah diri kita untuk jadi apa yang pasangan mau. Padahal itu sebenarnya bukan diri kita. Berarti si pasangan ini sukanya bukan sama diri kita yang asli ya? Bener. Buat apa kita pura-pura jadi orang lain? Kan kita kalau misalnya mau pacaran, mau berpasangan itu kan pengennya lama ya. Mau sampai kapan kita nggak jadi diri kita sendiri? Sayang loh. Diri kita sendiri kok malah dihilangin gitu. Capek juga kan? Iya, berarti nggak cocok gitu ya Tante? Bener, capek juga. Udah gitu kan kita jadi kayak ngebohongin pasangan juga kan sebenarnya. Emang bukan jodoh tidak langsung, iya. Dibilangnya kayak, ya nggak apa-apa kan dia pengennya gini, padahal itu bukan kita. Ntar capek sendiri ujung-ujungnya. Selain capek sendiri, ya kita ngebohongin semua orang loh. Kita ngebohongin diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Ngapain kita ngebohongin diri kita sendiri? Gini deh, kita hidup di dunia ini yang kita punya diri kita ya. Ini kan harusnya jadi modal kita kemana-mana nih. Ngapain ini harus kita ilangin hanya untuk nyenengin satu orang? Lagian kalau kita nggak cocok sama pasangan yang ini, itu kan bukan masalah jelek atau buruk ya, maksudnya. Aduh, aku jelek nih, aku nggak bagus nih, aku nggak bagus buat dia, aku jelek buat dia gitu, nggak juga. Tapi ini kan lebih masalah cocok atau nggak cocok. Tenang aja, di dunia ini dengan beribu-ribu laki-laki dan perempuan berjuta-juta, itu pasti ada yang cocok sama kita kok. Jadi kalau emang nggak cocok juga kan? Berpasangan dia doang. Benar. Jangan sampai kita berubah hanya untuk orang lain, dan kita juga jangan berharap orang lain akan berubah untuk kita. Setuju. Dan mungkin dia bukan jodohnya saat ini. Siapa tahu nanti ke depannya pas kita udah jadi lebih baik dipertemukan lagi. Kan banyak cara semesta mempertemukan kita dengan jodoh. Aduh, ya Allah geli. Aduh, banget. Geli sendiri. Ya jadi deh jangan didengerin gitu. Bahasanya very high. Gitu ya. Jadi ya udah, kalau emang pengen terima apa adanya, pengen pasangan terima apa adanya, ya bilang aja, terima aku apa adanya, kamu terima nggak? Nah terus pertama kali kalian memulai pacaran nih, itu biasanya kan yang dikasih lihat tuh malah yang bagus-bagusnya ya dari kita ya. Bagusnya sampai yang gak wajar, yang kayak bukan kita, yang bahkan tuh bukan kita gitu. Benar nih, challenge nih. Kita justru ngasih yang jelek-jeleknya dari kita dulu. Kalau yang jelek-jeleknya dari kita aja udah diterima sama pasangan, yang baik-baiknya pasti diterima juga. Benar. Mungkin dia masih bisa tolerir sama kejelekan kita. Mungkin menurut kita itu kejelekan, tapi menurut dia kayak, oh enggak kok, udah biasa gitu. Iya benar. Atau kayak gitu kan. Yang tadinya makan anggun, yang tadinya makan yang nggak anggun. Iya, pokoknya jadi diri sendiri aja ya. Bahkan yang jelek-jeleknya dari kita pun kita kasih tahu, ini loh, ini terjeleknya gue, masih mau terima atau enggak. Kalau emang nggak terima ya nggak cocok gitu kan. Iya, jangan sampai disalahartikan kalau nggak cocok itu berarti ada yang salah dari kita atau gimana. Enggak, itu emang kayak cocok itu kan dua orang, nggak bisa dari kitanya sendiri doang. Benar. Dua arah nggak sih? Dua arah. Oh, namanya juga pasangan. Iya. Dua arah. Kan berpasangan, dua orang kan, nggak mungkin dong cuma satu orang. Dan bertepuk.
nggak bisa bunyi kalau Nggak bunyi. Betul. Gitu. Bisa diterima nggak jawabannya? Udah. Bisa Gimana? banget Tante. Bisa ya. Masih pertanyaan bisa nerima nggak ya? Harusnya bisa sih ya. Sih. Harus dong, harus bisa. Harus berani juga ngomong ke pasangannya untuk Tapi juga mulai pasangan. pembicaraannya. Iya, apalagi pasangan. Masa masih nutup-nutupin di belakang? Iya. Harusnya kan malah bisa. Harusnya malah terbuka. Nggak tahu sih. Apakah harus semua pasangan saling terbuka atau kayak pas lagi yang penting aja apa gimana? Ya harusnya saling terbuka loh. Gini, kalian cari pasangan itu kan yang nyaman buat kalian ya. Betul. Ya. Kalau kalian nutup-nutupin, ada ya mesti kayak apa ya, nggak apa adanya, terus jadi terbatas kan apa yang mau kalian ungkapkan, apa yang mau kalian kasih lihat gitu. Itu kan bikin nggak nyaman kan, capek gitu loh. Benar-benar capek. Benar. Orang kita lagi nggak di forum resmi kok, kita kan lagi sama pasangan. Ngapain kita harus jaga jaim gitu kan? Jaga image. Pasangan yang asik itu kan kalau yang kita udah benar-benar nyaman deh, nyaman banget, kita bisa jadi diri kita apa adanya, dia pun nerima kita apa adanya, itu berarti pasangan yang memang cocok gitu. Kalau nggak kayak gitu ya belum cocok. Itu juga nggak harus nuntut semuanya bagus dari pasangan kita. Tuh pasangan kita ada kok dari yang kita nggak suka juga dari pasangan kita. Lagi-lagi itu bisa ditoleransi atau enggak. Kita bisa terima nggak jeleknya dia itu masih bisa kita tolerir atau enggak kan gitu. Kalau emang udah bener-bener kayak beda banget, aduh ini bukan tipe gue banget ya, ternyata ya udah nggak usah dipaksain. Kita pun kayak gitu. Jadi kalau kita diputusin sama pasangan cuman gara-gara kayaknya kita nggak bisa sambung lagi deh. Ya udah ya sedih sih, tapi ya udah ya berarti emang yang ini nggak cocok buat kita gitu aja. Bukan berarti kita aduh gue jelek banget, berarti ya buruk banget gue sampai ditinggalin kayak gitu. Ini masa kayak cari kerja kok masalah cocokan. Malah kasihan nggak sih kalau memaksakan sama orang yang nggak cocok gitu. Iya, Harusnya bisa sendiri. free, bisa lega gitu, tapi malah harus terpaksa menjadi seseorang yang bukan kita. Iya betul. Sementara pasangan itu kan kita pengennya kan pas kita capek, terus jadi bikin kita rileks gitu nggak sih? Bukan yang malah kayak kita dituntut-tuntut terus gitu, ngerasa ke diri kita sendiri, ya kan? Bagian. Apalagi kalau ntar putus, nangis-nangis, ya enggak? Aduh, beban lagi. Benar, sedih sih, tapi ya udah pikirnya gitu aja. Masih umur berapa sih? Kan masih belasan juga ya? Iya, masih belasan udah mikirnya udah kayak ya itu bukan inilah, bukan center of the world gitu, bukan fokusnya dunia di situ. Tenang aja. Kenapa enggak? Coba kita nggak challenge sih, tapi kenapa nggak lebih mikirnya kita prepare diri kita sebaik mungkin biar nanti di umur 20-an bisa ketemu sama orang yang cocok. Daripada kita sekarang udah fokus langsung ke orang pasangan, padahal kita sendiri tuh kita belum puas belum ngerasa the best gitu loh sama diri kita sendiri. Mending lebih fokus di umur belasan. Buat yang dengerin kalau masih di umur belasan, kayak take advantage sama umur gitu loh, kayak benar-benar banyakin skill, prestasi segala itu kan maksudnya buat kita jadi the best version of ourselves makin gitu lah. Sekarang banyak orang yang umur 30-an aja mereka masih nyari karir, masih belum berpikir tentang pasangan atau keluarga gitu. Mereka aja udah masih berpikir kayak gitu. Apalagi kita yang benar-benar masih muda, masih depannya masih jauh gitu. Ya nggak harus sekarang mikirin kayak gitu. Bagus itu untuk penyeimbang ya. Kita punya pasangan kan memang setiap orang kebutuhannya akan nanti punya pasangan gitu ya. Untuk penyeimbang. Tapi kan itu untuk fun juga nggak sih? Apalagi di umur-umur segini ya. Jangan sampai itu yang malah jadi mengalihkan hidup kita. Kita jadi lupa sekolah misalnya, jadi nggak belajar bener. Konsentrasi jadi keganggu cuman gara-gara si pasangan nggak terima kita apa adanya gitu. Energinya jangan dicurahin ke situ semua. Kita mesti di umur segini tuh pokoknya semua mesti balance lah. Main sama temen juga iya, belajar yang paling pasti iya, buat keluarga jangan semua dicurahin ke pasangan, apalagi kalau sampai harus merubah kita ya. Buat apaan? Jangan, sayang.
Jangan merubah diri kamu hanya untuk satu orang. Ya nggak sih? Iya. Berubah diri kamu buat diri kamu sendiri. Boleh buat satu orang, tapi satu orangnya itu diri kita sendiri. Right. Benar. Dan kita juga jangan merubah diri kita untuk orang lain deh, pokoknya untuk siapapun ya. Semua itu motivasinya itu harus dari kita sendiri. Kenapa kita mau merubah itu, kita dengan sadar buat keputusan kita mau berubah, tahu alasannya yang jelas, jadi tanggung jawabnya juga balik ke kita lagi. Jangan sampai nih kita ngerubah buat orang lain, terus suatu saat semua nggak berjalan lancar, kita yang nyalain, lo sih minta gue berubah gitu. Iya. Itu salah banget itu. Dan sampai goals-nya itu kayak dari validasi orang lain nggak sih? Kadang kayaknya dulu mikirnya masih gitu ya. Iya, sampai validasi orang itu udah kayak oke, terus apa? Maksudnya apakah dia akan ngurusin hidup kita? Kan enggak. Bahkan mungkin bisa jadi dia nggak sepeduli itu iya. Terus kitanya udah pedulinya sama omongan dia lagi, bukan sama diri kita sendiri. Udah deh, pikirannya kemana-mana deh, panjang deh itu. Oke. Mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Iya, sudah. Boleh? Sudah dijawab ya tadi ya? Sudah jelas. Sangat dijawab. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghilangkan rasa pesimis yang berlebihan? Ada yang nanya tuh Tante. Oke, pesimis itu kan berarti insecure ya sama diri sendiri, ngerasa dirinya nggak mampu gitu kan ya? Iya benar Tante. Kayaknya tuh udah putus asa sebelum mulai, kayak gitu sih. Enggak, ini kayak dia terlalu banyak memikirkan kalau gue ngakuin ini yang terjadi apa. What if ya nggak sih? Ya what if. Ya benar. Itu jadinya menimbulkan kecemasan. Kalau udah cemas, jadinya energinya kepake buat nahan kecemasan itu, jadinya malah nggak fokus sama apa yang mesti dilakuin. Kalau misalnya ngerasa pesimis, kita bayangin aja deh, misalnya ini pesimis karena apa nih, mau apa, misalnya contohnya, apa? Pesimis, Kak. Ini deh nggak masuk yang paling angkatan, misalnya remaja sekarang kayak nggak masuk kuliah yang diinginkan, atau nggak masuk SBM gitu, udah pesimis duluan gitu. Udah pesimis duluan, jadinya kalah sebelum berperang. Iya betul. Yang bisa dilakuin tuh kita ngebayangin, oke, kita mau ke kuliah mana, kita tentuin targetnya. Habis itu kita kenalin dulu nih si target ini. Misalnya kuliahnya pengennya di UI. UI itu nerima anak-anak yang seperti apa sih, standar nilainya seperti apa, yang kira-kira bakal UI terima tuh yang kayak gimana. Nah, kita bayangin kita berusaha tuh semaksimal mungkin untuk bisa jadi sesuai dengan kebutuhannya si kampus ini, si UI ini gitu. Jadi misalnya nilainya harus berapa ya, itu kita usaha untuk dapetin nilai segitu. Dari pikiran itu kita udah punya pikiran kan ya ini, jadi kita ngebayangin nih, bayanginnya yang mulus ya. Bayanginnya kita harus ngebayangin kita mulus, kita berhasil. Nah otomatis itu akan kayak ngasih energi positif ke kita untuk dikit-dikit tuh ngerubah, memperkuat kepercayaan diri kita. Oh iya bisa kok sesuai dengan yang dibayangin. Yang penting usaha yang tadi kita bayangin itu kita jadiin kenyataan gitu. Jadi bayanginnya tuh kita bayangin kita berhasilnya dulu deh, kita balik. Karena kalau pesimis itu kan yang kita bayangin adalah kita nggak berhasilnya kan. Iya. Nah ini yang mesti di switch nih mindsetnya. Bayangin kita berhasil dulu, terus tarik ke belakang, oke usaha dulu deh. Lagi-lagi, balik lagi, kita nikmatin prosesnya. Urusan nanti diterima atau nggak diterima, ya udah serahin aja. Bener. Yang penting kita udah ngelakuin. Dan what if-nya kan belum kejadian, masih di pikiran kita doang. Jangan mikir dulu gitu, yang penting udah usaha gitu ya. Sayang kalau misalnya kita mikirin yang negatif terus, jadinya kita malah nggak berani ngelakuin apa-apa tuh sayang, jadi kebuang kan waktunya. Iya, jatuhnya cuma nge-stuck di pikiran itu doang. Jangan takut salah juga, salah tuh bukan berarti kita gagal ya nggak sih? Betul, gagal tuh juga nggak apa-apa kok. Nggak gini, kalaupun kalian udah nargetin masuk ke satu kampus gitu ya, terus kalian nggak diterima, itu bukan akhir dari segalanya gitu. Betul banget. Masih bisa yang lain. Masih bisa harus yang banget diinget sih. Ini harus banget diinget. Kalau menurut aku semua orang tuh nggak mungkin kegagalannya cuma satu dalam hidup. Bahkan di balik gagal itu mah ada
maknanya juga, bisa lebih suksesnya dengan jalan lain. Iya, bisa jadi jatah gagalnya udah menipis, makin dekat ke suksesnya kan bisa jadi kan. Iya. Jadi lebih kuat dianya. Jadi lebih bisa belajar dari kegagalan yang dinilai kegagalan itu. Bisa belajar dari situ. Atau Tuhan sebenarnya udah nentuin jalan lain yang lebih bagus buat kamu, tapi yang kamu nggak tahu gitu. Misalnya Benar-benar. kamu pikir paling oke nih di kampus ini, tapi ternyata kamu diterimanya di kampus yang lain. Kamu mencoba di kampus yang lain, itu bukan berarti terus itu jadi lebih jelek, enggak. Kadang itu jadi lebih bagus kok. Karena ini pengalaman aku sendiri kayak gitu, kayak oh iya ya, ternyata ini memang diarahkan sama Tuhan. Aku memang mesti kuliahnya di sini gitu. Karena belum tentu pilihan kita yang terbaik ya Tante. Iya benar. Gitu. Terus aku pernah dengar cerita kayak dia nggak keterima di PTN ini, tapi dia malah jadi pembicara di situ pas udah gedenya. Maksudnya pas udah berkarirnya. Kan ada yang kayak gitu. Itu kan berarti sesuatu yang kita nggak expect, tapi pada ujungnya tuh emang yang itu kita pengenin kan. Iya betul benar. Dengan cara lain gitu, yang di luar ekspektasi kita. Makanya yang penting nikmatin prosesnya dia. Itu berulang kali aku bilang deh, prosesnya yang di enjoy, ujungnya jadinya seperti apa, ya itu kita terima gitu. Yang penting kita udah optimal. Kalau emang kita nggak diterima karena kita usahanya nggak maksimal, nah itu boleh sedih deh. Iya. Cuma Yang penting udah usaha dan bersyukur ya Tante. Hilangin pikiran-pikiran yang bakal gagal nih ya itu, atau kayak misalnya yang insecure kan kayak aku jelek nih gitu kan. Jangan malah kayak gitu. Lagi-lagi kan masuk kayak gitu tuh, masuk ke kampus tuh kan juga untung-untungan ya, bukan untung-untungan. Maksudnya memang usaha iya. Tapi ada loh yang nilainya bagus, ngerjainnya oke, tapi ternyata pas nggak diterima. Kan banyak aja faktornya gitu loh. Hoki-hokian. Hoki-hokian. Jadi misalnya kayak pas lagi ujian, misalnya ujiannya ujian online, entah dia jaringannya pas lagi nggak bener. Kayak gitu banyak banget faktornya. Jadi bukan berarti kita ngebalikinnya ke diri sendiri, ini bukan berarti aku yang jelek gitu. Bukan berarti aku yang jelek, yang penting kan aku udah usaha loh. Memang mungkin tempatnya bukan di sini aja. Memang nggak cocok di situ gitu. Ternyata Tuhan yang lebih tahu kita cocoknya di tempat lain. Balik lagi ke cocok-cocok tadi nggak sih? Ujung-ujungnya tuh. Pokoknya jalaninnya itu enjoy aja, apa adanya aja, ikut ngalir aja. Jangan terlalu nuntut ke diri sendiri ya. Tadi kan yang di awal juga bilang ya, jangan terlalu nuntut ke diri sendiri. Nuntut untuk usaha boleh, tapi yang wajar-wajar aja gitu. Jangan terus nuntut akhirnya malah jadi negatif. Benar. Iya benar. Jadinya malah kepikirannya negatif, jadinya bisa bawaannya negatif kayak bawaannya negatif. Iya. Bawaannya negatif. Iya, soalnya kan kalau udah negatif kayak gitu, pesimis kan jadi deg-degan ya. Iya benar. Kan, misalnya kayak mau ujian. Bener. Ngerjainnya malah nggak maksimal karena pikirannya sendiri. Iya. Benar. Kayak kita mau presentasi udah dipelajarin semua, tapi pas mau presentasi, aduh bisa nggak ya, aduh nanti, terus ngebayanginnya gagalnya, aduh nanti orang-orang pada nggak ngerti nih, misalnya kayak gitu, atau nanti ada yang salah ngomong nih, atau aku nggak nguasain nih, akhirnya pas presentasi kan malah yang kepikiran yang jelek-jelek, apa yang kita pelajarin hilang. Betul. Iya benar. Capek nenangin diri kayak gitu kan, sampai deg-degan. malah nggak fokus sayang. Gitu. Oke. Untuk ini pertanyaan selanjutnya udah siap? Wah, ini pertanyaannya udah jelas. Sabar, tantenya minum dulu. Minum. Dia mau persiapan. Tarik napas dulu, Nana. Tarik napas. Oh ya, kita meditasi 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini pertanyaannya agak kaget ya. Jadi dia nanya, kalau selalu merasa bahwa menjatuhkan diri sendiri mempunyai kenikmatannya sendiri, apakah itu normal? Kalau menurut kalian normal nggak? Ayo. Dari pernyataannya aja udah enggak sih, Tante. Iya. Jadi berarti kan dia sendiri itu kalau dia dianggap negatif, baru dia ngerasa itu
memuaskan buat dia kan. Iya. Senangnya kan deh. Sama kayak tadi ngasih tante mirip-mirip insecure sih. Iya, jadi biasanya orang-orang yang kayak gini mungkin di keluarganya terbiasa untuk disalahkan atau pokoknya dikasih yang negatif. Jadi dia menganggapnya sesuatu yang disampaikan negatif oleh orang-orang sekitarnya itu adalah pujian buat dia gitu loh. Itu yang bikin dia diperhatikan. Jadi center of attention ya? Iya. Semacam itu ya. Jadi perhatiannya dalam bentuk negatif gitu. Nah ini jangan diterusin ya. Buat yang mengirimkan pertanyaan ini sebenarnya tidak normal karena seharusnya yang namanya pujian itu bentuknya kan positif. Benar. Dan yang namanya sesuatu yang negatif itu sebenarnya bukan perhatian. Kalaupun kamu jadinya ngerasa diperhatiin, tapi itu perhatiannya perhatian yang nggak bener gitu loh. Bukan perhatian yang bisa membuat kamu jadi lebih berkembang. Jadinya malah nge-push dia nge-down gitu kan. Malah karena ngejekin. Bener, jadi gini, ada kayak anak yang kurang perhatian gitu ya. Dia sengaja bikin onar, bikin masalah lah. Karena apa? Dengan bikin masalah, biasanya nih orang tuanya sibuk nih, tapi dengan dia bikin masalah dia jadi dipanggil di sekolah. Orang tuanya dipanggil ke sekolah. Ya. Kalau udah dipanggil ke sekolah, otomatis orang tuanya marahin dia. Tapi ternyata itu kan bisa menarik perhatian orang tua. Iya benar. Menurut dia itu bagus. Oh jadi harus dengan cara aku buat masalah dulu ya, baru orang tua aku merhatiin aku. Kasihan. Ada yang kayak gitu. Nah ini jangan diterusin gitu. Ternyata dengan cara yang nggak kayak gitu pun bisa kok kamu minta perhatian orang tua. Kayak apa? Komunikasi langsung ke orang tua, nggak usah pakai bikin masalah gitu loh. Ajak orang tua duduk bareng, lagi-lagi komunikasi kan? Ya, ajak orang tua duduk bareng gitu. Karena dia malah nyakitin dirinya sendiri untuk dapetin attentionnya orang tuanya. Iya benar. Betul. Ini kan udah mindset yang salah gitu. Caranya dia menghayati hidup supaya diperhatikan itu caranya salah. Udah salah benar. Ternyata ada kok. Jadi buat yang mengirimkan atau punya masalah seperti ini juga, ternyata nggak cuma perhatian yang negatif aja kok yang bisa kita dapetin. Justru dengan perhatian yang positif itu kitanya juga akan lebih bagus caranya gimana? Ajak langsung orang-orang di sekitar atau kamu gitu tahu aja aku sebenarnya perlu diperhatiin loh gitu dengan bahasa kalian sendiri lah gitu ya. Sempat nge-lag nggak barusan? Iya, tapi masih jelas. Terus kalian juga harus berkarya. Kalau udah berkarya seperti itu, tunjukin hasil karyanya. Nah kadang orang tua yang sibuk itu tapi bilang aja bagus nggak, dinilai dong gitu. Iya. Ngomong aja gitu ya. Ngomong aja. Jangan terima semua yang mereka katain dan cuma jangan ya. Jadi kayak kejar terus gitu loh. Tapi bagus nggak? Oke nggak aku? Bangga dong papa mama gitu. Sambil buat bercanda aja. Benar-benar. Ya. Intinya pokoknya perhatian itu jangan kita cari dari hal-hal yang negatif deh. Berarti nggak normal ya, Tante? Nggak normal lah, janganlah nanti makin gede kita cari masalah. Iya malah mikir jelek terus gitu ya. Gak baik buat dianya juga. Betul, nggak baik dong. Udah gitu kalau udah di luaran, kalau cuma keluarga sendiri mau nggak mau keluarga nerima ya. Kalau udah masuk ke dunia kerja misalnya, dia buat onar di luaran ya nggak ada yang nemenin dia, makin nggak diperhatiin kan? Iya, nggak dijauhin. Udah gitu kalau makin gede orang tua juga merhatiinnya, ini makin gede makin bikin masalah aja malah ditinggal. Udah kamu tanggung jawab sendiri sama hidup kamu gitu kan? Iya, malah jadi pikiran-pikirannya itu malah jadi jelek gitu. Jadi beban buat dia. Jadi beban. Karena caranya dia salah untuk cari perhatian. Untung dia masih di umur segini, jadi masih bisa diluruskan lah jalannya. Iya, diluruskan jalannya. Balik. Benar.
Sebenarnya di umur-umur kita segini yang rentan sih Tante. Iya, kan lagi cari jati diri ya, terus Betul. lagi ngeraba-raba Bener banget. mau kayak gimana sih langkah yang bener, ini bener atau enggak kayak gitu. Mau jadi apa sih ke depannya? Gitu ya. Oke. Mantap. Aku lanjut aja ke cerita berikutnya ke pertanyaan berikutnya, maksudnya udah jelas tadi ke pertanyaan yang sebelumnya. Sekarang ada yang nanya nih Tante, gimana cara kita menenangkan diri kita agar menjadi stabil saat kita dalam kondisi nervous, tegang ataupun ketakutan, kayak misalnya di depan orang, misalnya kayak kita sama Tante baru gitu kan, ada pas nervous gitu, gimana Tante biar stabilin gitu, biar kita nggak tegang, nggak takut, nggak nervous gitu. Boleh jawab. Oke. Yang pertama persiapan dulu nih, misalnya nervousnya kayak mau presentasi atau mau podcast kayak gini ya, aku juga nervous loh, aduh mau ditaruh di YouTube gitu kan ya. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Ya kita siapin dulu topiknya tentang apa. Kayak misalnya kalau presentasi, materinya kita kuasain dulu. Kalau kita udah pede di situ, kan akan lebih enak gitu loh. Kita ngebayanginnya juga, oh bisa lah kalau ada pertanyaan ini bisa aku jawab. Aku ngejelasin PowerPoint-nya juga orang aku yang ngerjain sendiri kok. Bisa lah gitu ya. Yang penting disiapin itu. Pasti pada detik-detik kita mau presentasinya atau mau on air juga pasti deg-degan. Yang pertama tarik napas dalam-dalam, keluarin, terus bayangin aja kalau nanti akan berjalan dengan lancar. Betul. Kita kasih yang positif terus ke otak kita, bisa, oh bisa lah, itu kan udah kita kuasain, lancar kok gitu kan. Gitu. Ya, kalau jadi kalau ada masalah mah bisa kok diatasi. Bisa kok. Jadi kita ngebayanginnya yang justru negatif, yang positif terus. Ini kan hampir sama kayak yang tadi yang pesimis itu ya. Cuman kalau ini udah bentuk nyatanya adalah dia nervous. Kalau nervousnya emang udah sampai mempengaruhi badan, udah psikosomatis itu namanya. Jadi kayak udah, aduh geli-geli nih di perut, udah sakit perut gitu kan? Karena kayak gitu nggak sih kalau deg-degan? Jantungnya sih. Iya, ininya kencang. Deg-degan, keringat dingin gitu. Atau nanti di awal biasanya suaranya agak tercekat gitu kan? Agak putus-putus. Tenggorokan kering gitu ya. Kalau udah kayak gitu udah relaksasi dulu. Jadi tarik napas panjang, keluarin sambil mikirin yang bagus-bagus, bisa gitu. Bisanya juga bukan yang bisa, ayo kamu harus bisa gitu. Beda nggak sih? Beda nggak? Beda. Jadi relax aja gitu ya. Karena kalau energinya beda. Kamu bisa, energinya beda ya. Itu kayak nuntut nggak sih? Iya, maksa. Iya, malah jadi nuntut diri sendiri. Nah, jadi stres sendiri. Kan nggak boleh nuntut diri sendiri terlalu banyak kan, terlalu lebay gitu kan. Jadi bisa, udah kamu bisa aja ya, kalau ada kesalahan dikit ya udah itu wajar gitu aja. Betul. Bisa ditanganin gitu ya. Bisa ditanganin dengan cara kayak gitu, jadinya kita nggak fokus ke tadi tuh ke nervousnya. Iya, jadi nggak fokus ke nulen ludah banyak gitu misalnya karena sininya tercekat kering. Malah jadi ngerusak nggak sih Tante kalau misalnya tegang gitu, jadi kayak kan ngomongnya juga jadi gak lancar gitu kan kalau tegang. Bener. Jadinya kebiasaan kita, kemampuan kita kan malah jadi terhambat ya. Jadi nggak optimal kita keluarin. Iya, nggak optimal. Ya itu otak kita kan juga fokus ke sibuk. Aduh, ayo tangan jangan gemetaran gitu. Tapi materinya mungkin malah jadi lupa. Kan janganlah sayang. Ya. Iya. Oke, udah lebih tenang kan guys? Dikasih tahu caranya. Udah sih, langsung dipakai sekarang. Langsung dipraktekkan. Kalau rame-rame sama teman gini juga dengan cara ngobrol ringan gitu ya, ketawa-tawa itu kan udah bikin tension kita turun loh. Iya, betul. Iya. Jadi apalagi Tante orangnya asik ya. Nah, iya itu tergantung. Cuma kan nanti ada yang ketemu orang nggak asik ya. Jangan patah semangat, jangan mau dikalahin. Betul. Bisa, tenang aja, bisa gitu. Okay, Lagi-lagi baliknya kalau misalnya ada kesalahan dikit,
nggak apa-apa lah ya, nggak sampai bikin gue sakit juga kok gitu aja. Iya, orang-orang juga nggak akan inget sampai sebulan ya sih. Paling juga habis acara itu kelar udah. Benar. Semua orang punya kesalahannya masing-masing. Benar. Setuju. Oke, terjawab ya pertanyaannya tadi. Terjawab banget sih. Terjawab banget. Langsung dipraktekin lagi. Langsung saat itu juga habis denger. Gak keluar kuping kiri kan? Langsung masuk kuping kanan di sini. Udah diem gitu. Diem. Udah. Oke. Sekarang pertanyaan last question nih, yang mungkin bisa mencangkup semuanya. Gimana sih Tante cara berdamai sama keadaan?